Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sairi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah ila qawlihi wa yasjudul ma'mum li sahwi imamihil mutatahhir wa imamihi ay imamul imam wa in tarakahul imam au ahdasa qabla tamamiha illa idza alima al ma'mumu khata'a imamihi fala yutabi'uhu. Masih menjelaskan tentang sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi sudah selesai ya. Sebab sujud sahwi ada berapa di muqaddimah? Ada 3 ya. Sebab sujud sahwi taqaddam. Sebab sujud sahwi ada 3. Kalau di muqaddimah, di Mushal Karim dijadikan berapa? Sebabnya sujud sahwi di Mushal Karim dijadikan berapa? 5. Kemarin apa saja? Tarku ba'din au ba'dil ba'di walau harfan. Yang kedua naqlu qauliyin ghairi mubtilin. Yang ketiga ziyadatu fi'lin yubtilu amduhu faqat. Yang keempat asyak fi tarki ba'din au ba'dil ba'di walau harfan. Yang kelima iqa'u fi'lin ma taraddud fi ziyadatihi. Itu diingat-ingat. Poinnya itu diingat. Nanti pengembangannya sambil mutalaah berkali-kali begitu ya. Dihafalkan poin 5 itu, dihafalkan. Nah, itu sudah selesai kita bahas semuanya alhamdulillah. Sekarang melanjutkan pembahasan sujud sahwi. Dikatakan di sini wa yasjudul ma'mum li sahwi imamihi al mutatahhir. Makmum itu wajib sujud sahwi ketika imamnya lupa dan imamnya sujud. Jadi sujud sahwi itu termasuk yang wajib muwafaqah fi'lan la tarkan. Kalau imamnya melakukan sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Tapi kalau imamnya tidak sujud sahwi, makmum tetap sunnah sujud sahwi ketika imamnya melakukan kesalahannya. Nah, jadi wajib muwafaqah fi'lan la tarkan. Kalau tasyahud awal sebaliknya, wajib muwafaqah tarkanlah fi'lan. Kalau imamnya tasyahud awal, makmum tidak harus ikut. Boleh sengaja berdiri. Kalau imamnya tidak tasyahud awal, lupa atau sengaja, makmum tidak boleh tasyahud awal. Wajib muwafaqah tarkanlah fi'lan. Kalau sujud sahwi, fi'lan la tarkan. Kalau imamnya melakukan, wajib ikut. Kalau imamnya meninggalkan, makmum sujud sendiri. Ya, sunat sujud sendiri. Ada yang wajib muwafaqah fi'lan wa tarkan, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah, kalau imamnya sujud tilawah, makmum harus ikut. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, makmum tidak boleh sujud tilawah sendiri. Kayak sholat subuh hari Jumat, imamnya membaca alif lam mim sajdah. Kalau imamnya sujud tilawah, makmum harus ikut. Tidak boleh, tidak sana tidak ikut sunnah. Tidak boleh, jadi wajib bagi makmum untuk mutaba'ah ya. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, loh, ya apa imam ini? Baca ayat saja sujud tilawah, nah sujud sendiri. Tidak boleh, batal ya. Wajib muwafaqah fi'lan wa tarkan. Ada sunnah yang enggak wajib muwafaqah belas. La fi'lan wa la tarkan. Apa itu? Ada sunnah yang enggak wajib muwafaqah sama sekali. Apa? Kunut. Kalau imam kunut, makmum boleh enggak ikut. Enggak kunut. Ya. Yahanu wahabrot. Yahanu wahabi. Imamnya kunut enggak ikut. Baru pulang umroh. Bahlul ya. Sebelum umroh kunut, pulang dari umroh tidak kunut karena melihat imamul haram. Tidak kunut. Itu imam casing dah itu. Imam aslinya Rasulullah SAW. Itu mubalek aja, itu tidak ngerti ya. Jadi bukan setiap yang dilihat di Masjidil Haram, baik Makkah atau Madinah, itu harus ditiru. Tidak semua yang dilakukan orang di sana harus ditiru. Enggak semuanya orangnya ngerti. Ya. Jadi enggak semuanya ditiru. Ngelihat di sana banyak sholat tidak pakai kopiah, pulang umroh sholat tidak pakai kopiah. Kenapa? Di Masjidil Haram banyak yang nggak pakai kopiah. Bahlul yang tidak usah umroh asalnya. Tidak usah umroh asalnya. Tidak begitu. Semua itu diukur dengan ilim. Jangan karena yang melakukan di Masjidil Haram berarti mesti benar. Tidak mesti, banyak orang salah. Ya. Atau madhabnya beda ya. Tidak. Ukur dengan ilim. Ilimnya gimana? Ilim. Ilmu yang dipelajari di pondok itu seperti apa? Nah itu disesuaikan. Kalau cocok ditiru. Kalau nggak cocok ya jangan. Kalau bingung nanya kepada orang yang ngerti begitu.
Jangan pokok niru latah namanya itu ya. Latah, umma'ah istilahnya umma'ah atau imma'ah. Rasulullah SAW berpesan latakunu imma'ah. Jangan kalian itu jadi orang yang latah. Dilarang jadi orang latah itu. Ngelihat tren ya, trennya orang begini ikut, trennya orang begitu ikut. Ya, enggak, jangan ngikuti tren. Ikuti Rasulullah SAW. Sesuai dengan tren atau tidak sesuai dengan tren, tidak ngurus. Ya, itu ikuti. Ketika ada tren sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, antum lakukan jangan karena ngikuti tren tidak dapat pahala. Niatnya ittiba kepada Rasulullah SAW. Paham ya? Udah. Nah, untuk kunut itu tidak wajib muwafaqah. Latarkan wala filan. Imam kunut, makmum tidak harus ikut. Boleh sengaja sujud duluan. Ya. Atau imamnya nggak kunut, makmum kunut sendiri. Boleh, tapi jangan sampai ketinggalan dua rukun ya. Wah deh. Nah, itu. Jadi ada 4 itu sunnah ini. Wajib mutaba'ah apa enggak? Kalau sujud tilawah wajib muwafaqah atau mutaba'ah fi'lan watarkan. Tasyahud awal wajib muwafaqah tarkan. Kalau sujud sahwi wajib muwafaqah fi'lan. Kalau kunut dia tidak wajib muwafaqah. La fi'lan wala tarkan. Dibagi menjadi 4. Dicatat kayak gitu gak dicatat. Nanti tanyai lupa bingung. Ya, dicatat. Coret-coretan biasa harus ada daftar khos untuk bukan coret-coret pinggir kitab ya. Itu. Ada buku, nanti coret-coretan, nanti dicek, dicari nasnya. Begitu. Dars itu begitu ya. Jadi keterangan ketika antum belum pernah dengar, dibuat coret-coretan kasar begitu. Nanti dipastikan bisa jadi mudarisnya lupa atau kurang tafsil atau keliru namanya orang. Ya, lupa. Dipastikan dicek ke kitab-kitab di Busrul Karim, di Bajuri, di Mutola'ah. Kalau cocok, alhamdulillah. Kalau nggak cocok, ya apa ini? Mudarisnya salah. Belum tentu bisa jadi kitabnya salah. Ya, bisa jadi kitabnya salah. Tanyakan, ini kok nggak sama dengan keterangan antum kemarin di kitab ini begini. Ya, begitu. Dan mudaris ketika ternyata dia salah, ya harus ngakui salahnya, dibenarkan. Jangan, oh ini kitab itu salah ini. Enggak, sebagian orang begitu. Di kitab, enggak ini. Saya mendengar langsung dari Syekh Fulan. Telinga teror. Kadang sebagian orang begitu. Sahib hawa ya. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Udah. Wa yasjudul ma'mum li sahwi imamihi al-mutatahhir. Kalau ada imam lupa. Artinya lupa yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Maka ketika imam itu sujud, makmum wajib ikut. Makmum wajib ikut. Ketika imamnya melakukan sujud. Jika imamnya tidak melakukan sujud, nanti ada keterangan. Makmum sunat sujud sendiri. Tidak wajib. Sunat sujud sendiri. Ini ketika imamnya sujud, makmum wajib ikut sujud. Wa yasjudul ma'mum li sahwi imamihi. Apa hanya karena lupa? Hatta sengaja. Imamnya sengaja tidak kunut. Lupa tidak kunut. Sunat sujud sahwi apa tidak? Sunat. Imamnya sujud, makmum wajib ikut. Atau imamnya sengaja tidak kunut. Sengaja memang. Entah terburu-buru atau apa, sengaja tidak kunut. Sunat sujud sahwi apa tidak? Sunat. Ketika imamnya sujud, makmum wajib ikut. Pokok intinya ketika ada sabab sujud sahwi, lupa atau sengaja yang dilakukan oleh imam, kemudian imamnya kok sujud sahwi, makmum wajib ikut. Ya, wajib sujud. Wa yasjudul ma'mumu li sahwi imamihi. Tapi kalau imamnya mutatahhir, imamnya bertoharoh, suci dari hadas dan dari najis. Kalau imamnya tidak suci, tidak ada jamaah, walaupun antum dapat fadilah. Ketika tidak tahu ya, ketika tidak tahu. Jadi antum jamaah kepada orang. Jamaah kepada orang. Orangnya ini hadas. Misalnya dia daimul hadas. Kalau antum tahu dia daimul hadas, antum sholat sama dia tidak boleh. Ya, ketika antum tahu orang ini, karena apa? Orang daimul hadas itu wajib ada. Kita itu tidak boleh jamaah kepada orang yang kita yakini, kita ketahui dia wajib ada. Tidak tahu misalnya, ada imam daimul hadas. Akhirnya wudhu darurat, kan dia tidak tohir kan ya? Nah, itu tidak tohir. Hadasnya nggak hilang. Atau ada orang misalnya
faqidu tahuren. Dia sholat tanpa wudhu, tanpa tayam. Antum tidak tahu jamaah, Allahu Akbar. Dia melakukan kesalahan. Ya, dia melakukan kesalahan yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Tapi dia muhdis, bukan mutatahhir. Kemudian dia itu setelah salam tidak sujud sahwi, dia melakukan sebab sujud sahwi, dia nggak sujud sahwi. Setelah salam ngasih tahu antum belum salam sebagai makmum, ana hadas. Ngasih tahu, berarti kan tahu. Ternyata imamnya tadi ini hadas. Padahal dia melakukan, antum berjamaah kan, makmum kan ya. Nah, antum fadilah jamaah dapat. Karena kita kan tidak bisa tahu orang ini faqidu tahuran apa enggak, kan tidak ada sinyalnya kan ya. Nggak ada sinyalnya. Nah, maka tetap dapat fadilah jamaah. Cuma hakikatnya ini tidak ada jamaah. Hakikatnya tidak ada hubungan, walaupun antum berjamaah pada dia, hakikatnya tidak ada hubungan antara antum dengan orang yang antum jadikan imam. Karena itu dia melakukan kesalahan ditanggung sendiri, tidak nular ke antum. Sahwul imam kan nular ke makmum. Itu kalau imamnya mutatahhir, imamnya sholatnya sah, tidak harus iadah, mutatahhir. Tapi kalau imamnya hadas, lupa misalnya tidak wudu ya, imamnya lupa nggak wudu, sholat Allahu Akbar, antum jamaah. Imamnya tidak kunut, jamaah subuh, imamnya lupa nggak wudu, bangun tidur langsung ya. Bangun tidur langsung Allahu Akbar, antum jamaah kepada dia. Masya Allah, jamaatul mutaakhirin. Yang jadi imam berarti imamul mutaakhirin ya. Masya Allah, khotimatul mutaakhir muhakkikin wa imamul mutaakh. Dulu lakabnya Imam Ibnu Hajar, imamul mutaakhirin. Ini Masya Allah sekarang ada model baru, imamul mutaakhirin. Imamnya orang yang sholat telat. Imamul mutaakhirin. Nah, salat subuh, ada orang salat subuh, antum jamaah. Udah, dia tidak kunut. Setelah itu, dia tidak kunut. Antum jamaah jadi makmum kepada dia. Jamaah. Imamnya ini melakukan kesalahan yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Kemudian dia ingat, ya saya nggak wudhu. Akhirnya ngomong ke makmum, alafuanan belum wudhu tadi. Antum lanjutkan sholat. Kesalahan imam yang dilakukan tadi yang menyebabkan sunat sujud sahwi nggak nular ke antum. Kenapa? Walaupun antum dapat fadilah jamaah, tapi hakikatnya dia bukan imam. Tidak ada hubungan. Karena itu kholalnya yang dilakukan oleh orang tadi itu tidak nular. Wadah ya? Wadah. Wa yasjudul makmum li sahwi imamihil mutatahhir. Kalimat mutatahhir itu qaid ya. Makmum itu harus sujud ketika imamnya melakukan sahwu, artinya melakukan sabab sujud sahwi, sahwan au amdan, dengan catatan jika imamnya mutatahhir. Imamnya mutatahhir. Kalau imamnya muhdis tidak usah. Makmum tidak usah sujud sahwi gara-gara sahwul imam al-muhdis. Di sarahnya itu amal muhdis fala yalhaqu sahwu. Itu tidak nular sahwunya. Ini wajib sujud makmum ini kapan? Jika imamnya juga sujud. Imam mutatahhir melakukan sabab sujud sahwi amdan au sahwan, dia sujud sahwi. Makmum harus ikut. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, ya makmum tidak wajib sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi. Wa yasjudul makmum li sahwi imamil mutatahhir wa imamihi atau imamul imam. Loh ya apa imamul imam? Jamaah paralel gitu dah. Imam, makmum. Makmum ini double ya. Berstatus dua. Ya jadi imam, jadi makmum. Tidak bisa kayak gitu. Tidak boleh berjamaah kepada makmum. Ini terjadi kasus ketika ada orang berjamaah kepada mantan makmum. Ya, mantan makmum. Tidak apa-apa itu sama walaupun bersambung. Ada orang sholat. Sisa 1 rakaat, makmum datang. Masbuk kan ya? Imam salam, makmum melanjutkan apa enggak? Melanjutkan. Setelah imam salam dia melanjutkan, dia makmum apa mantan makmum? Mantan makmum. Antum jamaah kepada dia, boleh apa enggak? Boleh. Antum masbuk juga. Ya. Dia sudah dapat 1 rakaat, antum gabung ke dia rakaat kedua dia salam. Antum berdiri. Lanjutkan. Sekarang antum makmum apa mantan makmum? Mantan makmum kepada mantan makmum. Mantan makmum kepada mantan makmum. Lah ngelanjutkan, ada orang lagi datang, Masya Allah. Apa? Silsilah as-sanad muttasil ila mantan. Ya, Masya Allah, mantan bisanad
Al-muttasil mantan, an mantan, an mantan ya Masya Allah. Sanadnya muttasil ya. Terus sampai 10 orang, sampai 100 orang nggak apa-apa. Nah, ini kesalahan imam yang pertama itu nular semua kepada rentetan-rentetan tadi itu, kepada mantannya mantan, kepada mantannya mantan, dan seterusnya itu ya. Nyambung terus itu. Sampai ada mantan yang ke-10 itu ya, yang ke-10. Imam yang pertama kesalahan nular semua itu. Jadi semua makmum yang berjamaah kepada mantan tadi semuanya sunat sujud sahwi. Makmum yang pertama sunat sujud sahwi yang masbuk tadi itu ya. Sunat sujud sahwi. Di akhir sholat sebelum salam. Makmumnya dia sunat sujud sahwi. Makmumnya dia sunat sujud sahwi terus kayak gitu. Gara-gara kesalahan siapa? Kesalahan imam yang pertama. Wa imamih ya imamil imam. Jadi imamul imam imamnya imam artinya imamnya ya benar imamnya imam ya. Imamnya imam. Itu ketika melakukan sahwu artinya sabab sujud sahwi amdan atau sahwan maka sahwunya nular ke semuanya. Sehingga sunat sujud sahwi. Wadah ya? Nah, udah. Wa imamihi. Wa in tarakahul imam. Walaupun imamnya meninggalkan sujud sahwi, tetap makmum sujud sahwi. Hanya saja beda. Kalau imamnya sujud sahwi, makmum sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Wajib. Kalau imamnya sujud sahwi, makmum wajib ikut apa enggak? Wajib. Kalau tarakahul imam, imamnya enggak sujud sahwi, makmum tetap sujud sahwi, hukumnya apa? Sunnah. Wadah ya? Jadi ala kulli hal, sahwul imam yang mutatahhir nular kepada makmum. Sehingga karena nular seolah-olah makmum mendapatkan kekurangan itu ya. Bukan seolah-olah ya memang iya. Sholatnya dia jadi kurang gara-gara imamnya kurang. Jadi kurang. Kurang ini ditempel dengan sujud sahwi. Ala kulli hal, ketika imamnya yang mutatahhir sahwu, maka makmum sujud. Hanya saja kalau imamnya sujud, makmum wajib ikut. Kalau imamnya tidak sujud, makmum tidak usah tidak wajib. Sunnah saja sujud sahwi. Wadah ya? Kalau makmum muafik, wadah, bareng sujudnya sama imam. Habis itu imam salam, makmum juga salam. Kalau makmumnya masbuk, ketika imam sujud, makmum masbuk ini wajib ikut sujud. Tapi sujud itu tempatnya kapan? Menjelang salam. Lah ini padahal masih sisa satu rakaat masbuk misalnya ketinggalan satu rakaat. Imamnya melakukan kesalahan. Ketika imam sujud sahwi, sudah waktunya salam kan? Makmum belum waktunya salam, sisa satu rakaat. Ketika imamnya sujud, makmum wajib ikut sujud. Kenapa? Li ajlil mutaba'ah. Nanti setelah imam salam, makmum nambah satu rakaat. Sebelum salam, makmum sujud lagi. Lu kok sujud 2 kali? Tadi kan sudah. Yang tadi bukan sujud sahwi bagi ente. Bagi imam ya sujud sahwi. Bagi ente untuk mutaba'atul imam. Yang sekarang sujud sahwi ente. Sekarang. Karena tempatnya sujud sahwi itu menjelang salam. Wadah? Udah. Wa in tarakahul imam au ahdasa qabla tamamiha. Atau imamnya batal sebelum tamamis shalah. Contoh. Sholat jamaah subuh. Imamnya tidak kunut. Antum jamaah. Imamnya mutatahhir kullu syai'. Ya. Imamnya mutatahhir, antum jamaah. Imamnya tidak kunut. Nah, sebelum kurang kan berarti sholatnya imam. Sholatnya makmum kurang juga apa enggak? Nah, meninggalkan kunut sunat sujud sahwi kan ya? Sunat sujud sahwi. Imam sebelum selesai pas tasyahud, belum selesai sholat, batal dia. Sholatnya imam batal. Wadah ya? Nah, tapi tetap dia pernah menjadi imam sebelum batal. Nah, sholatnya imam terjadi kekurangan, makmum ketularan. Maka makmum tetap sujud sahwi. Tapi kan imamnya batal. Kalau imamnya batal berarti kan tidak sujud sahwi. Makmum sujud sahwi hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Ya kan? Sunnah. Wa in ahdasa, jadi wa in tarakal imam. Walaupun imam tidak sujud sahwi, makmum sujud sahwi. Au ahdasa qabla tamamiha. Imamnya batal, hadas sebelum selesai sholat. Itu. Tetap makmum juga sujud sahwi. Kecuali imam melakukan sujud sahwi. Kalau imam melakukan sujud sahwi, makmum wajib ikut apa enggak? Wajib, kecuali illa idza alimal makmumu khoto'a imamihi fala yutabi'uhu. Kecuali jika makmum tahu. Ya,
Kecuali jika makmum tahu, bukan ragu. Ya, bukan ragu. Makmum tahu bahwa imamnya itu salah. Sujud sahwinya itu tidak benar. Tidak ada sebab sujud sahwi, dia kok sujud sahwi. Tahu, yakin. Beda kalau tidak yakin. Yakin imamnya ini keliru, sujud sahwinya keliru. Maka makmum tidak boleh ikut. Kalau ikut batal. Karena imam harus diikuti yang benar. Kalau yang salah, tidak boleh diikuti. Kalau tidak tahu, imam ini salah apa enggak? Husnudzon. Husnudzon imamnya benar. Berarti kalau imam sujud sahwi, kita tidak tahu. Imam kok sujud sahwi? Padahal anak makmum perasaan, enggak merasa ada kekurangan. Imamnya ya tasyahud awal. Kalau subuh ya kunut. Semua dilakukan. Nah, tapi kan sebab sujud sahwi itu tidak semuanya kelihatan. Ada kan sebab sujud sahwi yang nggak bisa kelihatan. Hanya diketahui oleh orangnya apa? Iko uruknin fi'liyin. Atau syak. Ya, syak fi tarki ba'din. Yakin meninggalkan sunat apa? Sunat sujud sahwi apa enggak? Ketika ragu, anak tadi melakukan sunat apa enggak ragu? Lah ragunya imam, apa mungkin makmum tahu? Enggak mungkin kan? Lah intinya ketika imam sujud sahwi, antum harus ikut. Yakin imamnya benar, dia sujud sahwi, wajib ikut. Ragu imamnya benar, antum harus ikut. Imam kenapa kok tiba-tiba sujud sahwi? Apa sebabnya? Anak nggak tahu, bingung anak. Harus ikut. Kalau imam sujud sahwi. Kapan nggak boleh ikut? Ketika antum yakin imamnya salah. Ya apa caranya yakin kalau imamnya salah? Di sarahnya itu. Illa idza alimal ma'mumu khoto'a imamihi fi sujudihi. Kecuali jika makmum tahu imam ini sujudnya keliru. Ya apa caranya tahu? Tahu artinya yakin. Alima itu ya yakin. Paham ya? Alima itu yakin, bukan ragu. Bukan dugaan, tapi yakin. Ya apa surahnya? Wayu tasawwar. Surah tahu antum kalau imamnya keliru sujud sahwinya ini ka ayak tuba ay imam lahu lil makmum annahu sajada litarkis surati masalan. Seperti imamnya nulis SMS. Imamnya nulis kepada makmum, kirim surat SMS kepada makmum, makmum, ana mau sujud sahwi. Karena tadi lupa nggak baca surat. Nggak baca surat, sunat sujud sahwi apa enggak? Enggak. Enggak sunat. Imamnya enggak tahu, enggak paham. Enggak baca surat atau enggak baca takbir 7 kalinya itu, dia mau sujud sahwi. Imam tahu kalau ini salah. Kok bisa tahu? SMS. Imamnya pas tasyahud awal itu, pas tasyahud awal, buka WA. WA ke makmum. Kalau ngomong batal ya. WA ke makmum. Ana sebentar lagi mau sujud sahwi. Gara-gara tadi ana lupa nggak takbir 7 kali. Atau gara-gara tadi ana lupa rakaat kedua nggak baca surat. Terkirim. Dilihat centang 1. 0 ya. Batu 5 murah balik. 0 ya. Buka. Ana mau sujud sahwi karena ndak takbir 7 kali atau ndak baca surat. Imam ya apa ndak ngerti. Akhirnya imam sujud setelah WA sujud, makmum jangan ikut. Kenapa? Dia sujudnya keliru. Ndak sunat sujud sahwi kalau orang nggak baca surat atau ndak baca takbir 7 kali. Itu ya, salat itu. Surahnya itu ya. Sudah ditasawurkan sama Busul Karim. Kenapa? Mungkin ada nanti zaman akhir. Kalau zaman dulu mungkin tengah-tengah sholat nulis kayak gini. Orang siap-siap sholat itu bawa pulpen sama kertas itu. Kayak bait kan ya. Kalau sekarang nggak bait bisa jadi. Ke tengah-tengah tasyahud ini. Wah ya. Itu surahnya. Itu. Kayak tu balahu annahu sajada li tarki surah wasallam. Au asyara lahu bidzalik. Pakai isyarah. Allah alam bahasa isyarat seperti apa? Ya, yang menunjukkan kalau ana mau sujud sahwi karena tidak baca surat. Orang bisu mungkin paham ya, pakai bahasa isyarat itu. Atau au takallama bihi atau ngomong. Ngomong kepada makmum ya. Ana mau sujud sahwi karena tadi tidak baca surat, ngomong kayak gitu.
Sunat sujud sahwi. Batal kan ya? Batal. Kecuali wa udhira, kecuali udzur. Enggak ngerti. Ya. Enggak ngerti kalau ngomong itu lupa ya. Lupa. Misalnya lupa. Kalau enggak ngerti gimana? Kalau enggak ngerti makdzur, enggak apa-apa. Enggak ngerti gara-gara baru masuk Islam, enggak ngerti. Jadi jadi imam ya. Baru masuk Islam jadi imam. Muskilah. Jadi pemimpin kalau bodoh ya seperti itu akhirnya. Jadi ngomong, anak mau sujud sahwi. Tadi tidak baca surat lupa. Sujud Allah Akbar. Dia ngomongnya makdzur karena baru masuk Islam atau dia lupa. Kok bisa ngomong kalau anak mau sujud sahwi? Berarti masih ingat kan sholat kan ya? Makdzur, contohnya makdzur seperti orang baru masuk Islam. Wah deh ya. Ada. Udah, akhirnya dia sujud. Makmumnya ngerti, enggak baca surat kok sujud, enggak boleh ikut. Wadah ya. Kapan itu enggak boleh ikut ketika imam sujud sahwi? Makmum enggak boleh ikut kapan? Ketika yakin imamnya keliru. Kalau enggak yakin harus ikut. Imam ini gimana kok sujud sahwi? Enggak tahu ada sebabnya. Enggak tahu ikut toh. Husnudzan, wajib ikut. Enggak ikut batal salat antum. Wadah. Nah, ketika yakin itu baru enggak boleh ikut. Illa idza alimal ma'mumu khata'a imamihi fala yutabi'uhu. Gitu. Enggak boleh untuk diikuti. Wala yasjudul ma'mum li sahwi nafsihi khalfa imamihil mutatahhir. Makmum enggak boleh sujud karena sahwu yang dia lakukan sendiri. Sahwu ini artinya salah satu sebab sujud sahwi, baik amdan ataupun sahwan. Wadah. Contoh, imam tasyahud awal, makmum tidak tasyahud awal. Imam tasyahud awal, makmum tidak tasyahud awal. Berarti ada kholal nggak pada makmum? Nah, tapi kholalnya ketika berstatus makmum di depan imam yang mutatahhir. Lagi-lagi qayyid imamnya harus mutatahhir, bukan imam yang lupa nggak wudu atau imam yang fakidut tahuren. Enggak. Wala yasjudul makmum li sahwi nafsihi. Makmum ketika dia melakukan sabab sujud sahwi, dia sendiri yang melakukan, bukan imamnya. Dia nggak boleh sujud. Kapan? Jika khalfa imamihi. Dia melakukan sahwi itu di belakang imam. Imamnya yang mutatahhir. Kalau imamnya hadas, enggak. Jadi imam tasyahud awal. Makmum enggak tasyahud awal. Melakukan kesalahan sendiri. Kemudian setelah itu imam berdiri. Alafu, ente lanjutkan salat sendiri. Anda lupa nggak wudhu tadi. Nah, kalau lupa nggak wudhu, berarti imamnya muhtis. Kalau imamnya muhtis, tidak bisa nanggung kesalahan makmum. Maka sujud sahwi nanti. Ini imamnya yang mutatahhir. Karena imam yang mutatahhir itu, kesalahan yang dilakukan oleh makmum, ditanggung imam. Kesalahan imam, nular ke makmum. Tapi kalau kesalahan makmum, tidak apa-apa. Ditanggung oleh imam. Asal imamnya mutatahhir. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhamin. Imam itu menanggung. Tanggung jawab. Kalau makmumnya ada kesalahan, ditanggung oleh imam. Tapi kalau ente imam melakukan kesalahan, awas, ente tanggung jawab. Salatnya makmum juga menjadi kurang. Ente tanggung jawab, karena itu jangan rebutan jadi imam. Tapi orang salaf itu malah takut untuk jadi imam. Kalau banyak orang yang layak untuk jadi imam, sebaiknya kita tidak usah rebutan jadi imam. Sholat itu lebih khusyuk jadi makmum. Jadi imam itu harus fokus. Akhirnya biasanya bisa kurang khusyuk. Kenapa? Fokus kepada ini, bacaan, mau baca surat apa, dan seterusnya ya. Tapi kalau makmum enak tinggal ngikut. Jadi kalau beberapa orang layak jadi imam, asal antum jangan jadi imam. Tapi kalau nggak ada yang layak, antum wajib maju. Rombongan, ziarah, makmumnya umi semua, bacaannya nggak ada yang benar. Antum wajib jadi imam. Anak mutawadhi. Anak ini tawadhu. Merasa tawadhu berarti mutakabbir. Gitu. Nah, man asbata li nafsihi tawadhu'an fa huwa mutakabbirun haqqan. Kata Hikam ya. Siapa yang menganggap dirinya tawadhu, itu orang paling kibir. Paling sombong. Kenapa? Tawadhu itu mulia apa enggak? Mulia apa enggak? Orang yang merasa tawadhu berarti merasa mulia. Orang merasa mulia apa? Tawadhu apa sombong? Sombong, mutakabbir. Sebagai orang, enggak anak mutawadhu. Tawadhu itu di hati ente. Enggak merasa lebih baik kepada siapapun dan enggak merasa berjasa kepada siapapun.
Allah tara li nafsika fadlan ala ahad au afdal min ahad. Tidak pernah merasa punya jasa kepada siapapun, tidak pernah merasa lebih baik dibanding siapapun. Itu tawadhu. Bukan disuruh ini enggak mau, disuruh ini enggak mau, bukan itu tawadhu. Ada di hati semua. Ya. Mestinya duduk di depan. Enggak wis ana di belakang. Ana di belakang. Habis itu selfie crack, di-upload. Menunjukkan kalau dia duduk di belakang. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ente kalau mestinya duduk depan ya duduk depan. Hati ente dijaga, jangan merasa anak ini orang golongan minal muqaddamin, orang yang duduk depan. Enggak. Ente kalau mestinya di depan, depan. Kalau mestinya di belakang, harus tahu diri lah intinya. Kalau dalam satu majelis, ente mestinya duduk depan. Hatinya aja dijaga. Jangan duduk belakang tapi anak ini mestinya duduk depan. Kok enggak ada yang nyeret anak ini? Gelatap semua. Enggak, bukan itu tawadhu. Tawadhu ini khuluq qalbi ya. Mestinya duduk depan, hatinya dijaga. Enggak usah duduk belakang tapi kepingin diseret. Kepingin ada yang melihat. Atau kepingin ada yang moto. Semoga ada yang moto nanti. Anak kelihatan duduk belakang, kelihatan tawadhunya. Insyaallah. Sebagian orang kan gitu kan, mestinya duduk depan, duduk belakang. Dalam hatinya kepingin terfoto. Nanti ada yang nge-share, Masya Allah, mutawadhi, duduk di belakang. Mutakabir itu namanya. Enggak begitu. Ada. Nah, jadi ketika orang itu nggak ada yang layak jadi imam, antum merasa mampu jadi imam, memenuhi syarat, maju, jangan enggak dosa antum kalau kayak begitu, mempersilahkan orang yang nggak layak akhirnya. Atau nggak jelas, ini orang ini layak jadi imam apa enggak, kayak di terminal, di stasiun, ya antum mampir musola terminal, stasiun atau di bandara, antum nggak tahu orang-orang yang mau sholat ini di musolanya ada orang mau sholat, antum merasa mampu jadi imam, bacaannya benar dan seterusnya, sholatnya benar. Sementara orang lain ini kita nggak tahu, dia ini layak apa enggak nggak tahu, antum maju jadi imam. Dijaga niat, hatinya dijaga, maju. Karena khawatir nanti antum nyuruh orang, ya hanu tawadhu, ternyata orangnya nggak memenuhi syarat untuk jadi imam, bacaannya nggak benar. Ya, bacaannya nggak benar, muskilah. Udah. Alhamdulillah. Yahdikumullah wasalamualaikum. Nah, jadi ketika makmum melakukan sahwu, artinya melakukan salah satu sebab sujud sahwi. Nah, imamnya mutatohir. Ketika antum melakukan khalfal imam, artinya masih berstatus makmum, maka ditanggung oleh imam. Tapi kalau antum statusnya bukan makmum lagi, tapi mantan makmum, tanggung sendiri. Antum makmum masbuk, imam salam, antum melanjutkan satu rakaat lah. Setelah imam salam, antum melakukan sahwu, artinya melakukan sabab sujud sahwi. Ya sujud sahwi kalau kayak gitu. Kenapa? Bukan khalfal imam sudah. Ya, bukan khalfal imam. Tanggung sendiri sahwunya. Jadi sahwu yang ditanggung oleh imam, sehingga antum tidak perlu sujud sahwi, bahkan tidak boleh sujud sahwi, itu kalau melakukannya khalfal imam al-mutatahhir. Sehingga kalau imam sudah salam, antum baru melakukan kesalahan, maka sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Atau sebelum antum menjadi makmum, antum melakukan kesalahan, tanggung sendiri. Contoh, anak tolak-tolak nyari teman jamaah tidak ada. Sholat sendiri, Allahu Akbar. Lah ketika sholat ini melakukan kesalahan yang menyebabkan sunat sujud sahwi. Kemudian ada orang sholat depannya antum. Anak niat jamaah sekarang. Boleh niat makmum di tengah-tengah sholat itu, boleh. Itu. Awalnya tidak ada teman. Tengah-tengah sholat ada orang sholat sebelahnya antum atau depannya antum. Antum niat jamaah pada dia, tidak apa-apa. Lah sebelum imam ini datang, antum sudah sholat, melakukan kesalahan. Ya, melakukan kesalahan yang menyebabkan sujud sahwi. Kemudian ada orang sholat depannya antum niat makmum. Nah, tadi ketika melakukan kesalahan, khalfal imam atau enggak? Tidak khalfal imam, belum jadi makmum kan? Nah, melakukan kesalahan, sujud sahwi antum. Nanti setelah imam salam, antum sujud sahwi. Wadah. Jadi yang ditanggung oleh imam, khusus sahwunya makmum yang khalfal imam. Dan imamnya harus mutatohir. Kalau imam lupa nggak wudu, atau imamnya
Faqidut tahuren nggak ditanggung, nggak bisa nanggung. Oh, dia sholatnya sendiri bermasalah mau nanggung, nggak bisa. Visual, betul visual. Sujud sawi ini perlu di murojaah, mutalaah, murojaah, dibuat rangkuman. Visual. Hah? Imamnya sebelum salam hadas. Berarti kan keluar dari salat. Itu makmumnya niat mufaroqah atau? Enggak usah. Mufaroqah itu ada imam, kita mau memisahkan sendiri merdeka. Ya. Memisahkan diri. Perlu niat mufaroqah. Kalau ini enggak usah mufaroqah, otomatis putus. Begitu imam batal otomatis putus. Begitu dia keluar dari sholat, begitu juga ketika imam salam kayak imam masbuk, imam salam otomatis dengan imam salam itu otomatis putus sendiri, nggak usah niat mufaroqah. Mana? Padahal visual. Wallahu a'lam.